Kalau misalkan kita udah coba kasih nafkah nih, terus karena mungkin ada keterbatasan kita buat cari nafkah sehingga kurang terus, istri nggak ridho, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Itu kurangnya kenapa? Kalau misalnya tadi, ya ini stepnya ya. Kalau kita sudah penuhi step tadi, sudah duduk sama istri, duduk ngobrol sama-sama, lalu kita bilang, ini ya pengeluaran bulanan kalau menurut catatan ini, itu 5 juta misalnya 1 bulan. Contoh saja, angka ini tadi baru katakan kan 9 juta, ini cuma angka saja. Misal 5 juta 1 bulan. Dan kita sudah tahu nih, oke saya akan start ya mencari ini. Mulai sekarang, misalnya dari hari pertama. Karena kewajiban nafkah itu mulai selesai akad nikah. Nah mulai hari itu, dia sudah mulai punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Karena pada saat akad nikah, wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Seakan-akan sang ayah mengatakan begini. Ini anak perempuan saya dulu, tinggal di rumah saya, makan dari hasil kerja saya, berobat dari hasil ya keringat saya lindungi, saya didik sekarang. Sekarang saya akan pindahkan kamu. Kamu siapa? Kalau si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, berarti silakan pindah ke rumah saya akan tanggung semuanya. Berarti kan memang ini betul-betul kita harus tahu pertanggungjawaban itu ada. Gitu. Dan mungkin pertanyaan Aris yang tadi Ustaz ya, masalah tadi si istri itu komplain masalah nafkah Ustaz. Ini mungkin balik lagi ke pembahasan yang awal Ustaz ya, masalah si istri ini sebelum menjadi istri, si perempuan ini harus melihat kondisi suaminya Ustaz ya. Karena nanti ketika menikah itu seorang istri itu udah tahu bahwa kesanggupan suaminya menafkahi perharinya sekian gitu. Ya, jadi maksudnya untuk menghindari konflik tadi Ustaz, setelah menikah, betul begitu Ustaz? Betul. Sebenarnya sih kalau orang tulus ya dalam rumah tangga, sang suami ini menikah karena sunnah Nabi SAW, perintah Allah dan Rasulnya, dan si istri juga begitu, harusnya tidak ada konflik. Harusnya tidak ada konflik karena mereka akan saling paham. Bekerja sama menjadi satu tim yang sangat baik. Pada saat memang awal memulai mencari rezeki, pendapatannya hanya bisa per hari sekian, sama-sama dinikmatin. Tapi misal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, keadaan ekonomi membaik, maka kemudian sama-sama lagi ditingkatkan. Gitu. Karena termasuk kata Ali radhiyallahu anhu, bagi orang yang Allah telah bukakan pintu rezekinya, harusnya dia memahami. Dari rezeki yang bertambah itu, dia memperindah ya, silaturahim keluarganya, dimulai dari orang tuanya, istrinya, anaknya, dia malah lebih baik sama mereka. Kemudian juga peduli terhadap fakir miskin, anak orang-orang ibnu sabil terputus jalan, para mujahidin jalan Allah. Kemudian pokoknya dia kegiatan sosial. Nah, kemudian Ali mengatakan juga, dan dia harus tahu dan sabar, di harta itu akan ada ujiannya. Kayak misalnya ditipu orang, dia bisnis bangkrut, itu akan ada. Karena dengan itu semua, dia malah meningkatkan level pemberiannya kepada orang-orang yang wajib dia berikan, atau dia berbagi pada orang lain. Dan dia bersabar dengan ujian, dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat.